48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Hukum ke-14. Berperanlah sebagai seorang teman, bekerjalah sebagai seorang mata-mata. Ketaatan kepada hukum ini. Joseph Dufin pastilah dealer seni terhebat pada zamannya. Dari tahun 1904 hingga tahun 1940, ia memonopoli pasar koleksi seni jutawan Amerika hampir dengan kekuatannya sendiri. Tetapi, ada satu hal yang belum bisa ia peroleh. Sang industriawan Andrew Mellon, sebelum meninggal, Dufin bertekad menjadikan Mellon sebagai kliennya. Teman-teman Dufin mengatakan bahwa impian ini mustahil terwujud. Mellon adalah seorang pria kaku dan pendiam. Kisah-kisah yang telah Mellon dengan tentang Dufin yang menyenangkan dan cerewet membuat Mellon gusar. Ia telah menjelaskan bahwa ia tak ingin bertemu Dufin. Namun demikian, Dufin memberitahu teman-temannya yang meragukan kemampuannya. Mellon bukan hanya akan membeli benda-benda seni dariku, tetapi dia akan membeli benda-benda seni hanya diriku saja. Selama beberapa tahun ia melacak mangsanya, mempelajari kebiasaan, selera, dan fobia pria tersebut. Untuk melakukannya secara diam-diam, ia memperkerjakan beberapa orang staf Mellon dan memperoleh informasi yang berharga dari mereka. Pada saat ia bertindak, ia sudah mengenal Mellon sebagai istri Mellon sendiri. Pada tahun 1921, Mellon sedang mengunjungi London dan menginap di suite Bliss di lantai 3 Hotel Claridge. Dufin memesan suite yang berada persis di bawah suite Mellon di lantai 2. Ia telah mengatur agar pelayannya berteman dengan pelayan Mellon. Dan pada hari yang menentukan yang telah ia pilih untuk bertindak, pelayan Mellon memberitahu pelayan Dufin, yang memberitahu Dufin bahwa ia baru membantu Mellon memakai mantelnya, dan bahwa sang industriawan itu sedang berjalan menyusuri koridor untuk naik lift. Pelayan Dufin cepat-cepat membantu Dufin memakai mantelnya. Beberapa detik kemudian, Dufin memasuki lift dan ternyata di sana ada Mellon. "Apa kabar, Tuan Mellon?" tanya Dufin sambil memperkenalkan dirinya. "Aku hendak pergi ke Galeri Nasional untuk melihat-lihat lukisan." Alangkah anehnya. Itulah tempat tujuan Mellon juga. Jadi, Dufin bisa menemani mangsanya ke satu-satunya lokasi yang bisa menjamin kesuksesannya. Ia tahu selera Mellon luar dalam. Dan selagi kedua orang pria itu mengelilingi museum, Dufin membuat si tokoh terkemuka itu takjub kepada pengetahuannya. Sekali lagi, anehnya, sepertinya mereka memiliki selera yang luar biasa serupa. Mellon terkejut. Ia tidak menduga bahwa Dufin adalah pria seperti itu. Pria itu mempesona dan ramah, jelas-jelas memiliki cita rasa yang sangat baik. Ketika mereka kembali ke New York, Mellon mengunjungi galeri eksklusif Dufin dan jatuh cinta kepada koleksinya. Anehnya, segalanya persis seperti jenis benda seni yang ingin ia koleksi. Sepanjang sisa hidupnya, Mellon menjadi klien terbaik Dufin yang paling murah hati. Kunci kekuasaan. Di dunia kekuasaan, tujuan Anda adalah meraih sepenggam kendali terhadap peristiwa di masa mendatang. Karena itu, sebagian dari masalah yang Anda hadapi adalah orang lain tidak mau memberitahukan semua gagasan, emosi, dan rencana mereka kepada Anda. Dengan mengendalikan ucapan mereka, seringkali mereka tetap menyembunyikan bagian paling kritis dari karakter mereka, kelemahan mereka, motif tersembunyi mereka, obsesi mereka. Akibatnya, Anda tidak bisa memprediksikan langkah mereka dan selalu kebingungan. Triknya adalah menemukan cara untuk menyalami mereka, mengorek rahasia dan niat tersembunyi mereka tanpa membiarkan mereka tahu rencana Anda. Tindakan ini tidak sesulit dugaan Anda. Kedok yang ramah akan membuat Anda bisa diam-diam mengumpulkan informasi tentang teman-teman maupun musuh Anda. Biarkan orang lain membaca horoskop atau kartu tarot. Anda memiliki sarana memandang masa depan yang lebih konkret. Cara paling lazim untuk memata-matai adalah
memanfaatkan orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Dufan. Metode ini sederhana, efektif, namun berisiko. Anda memang mesti mengumpulkan informasi, tetapi Anda hanya memiliki sedikit kendali terhadap orang-orang yang mengerjakan tugas itu. Mungkin mereka bisa tanpa sengaja mengungkapkan bahwa Anda memata-matai mereka atau bahkan diam-diam mereka malah menipu Anda. Jauh lebih baik jika Andalah yang menjadi mata-mata, berperan sebagai seorang teman sembari diam-diam mengumpulkan informasi. Politikus Prancis, Talleyrand adalah salah seorang pelaksana terhebat seni ini. Ia memiliki kemampuan aneh untuk mengorek rahasia orang lain dalam obrolan yang sopan. Seorang rekan sezamannya, Baron de Vitrolles, menulis, kelihayan dan keanggunan menandai obrolannya. Ia memiliki seni menyembunyikan gagasan atau kebenciannya di balik cadar transparan sendirian, secara tidak langsung berupa kata-kata yang memiliki makna lain. Hanya bila perlu saja barulah ia menunjukkan kepribadiannya sendiri. Kuncinya adalah kemampuan Talleyrand untuk meredam dirinya di dalam percakapan, membuat orang lain bicara panjang lebar tentang diri mereka sendiri, sehingga dengan kurang hati-hati, mereka mengungkapkan niat dan rencana mereka. Sepanjang hidup Talleyrand, banyak orang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang amat pandai bercakap-cakap. Namun sesungguhnya, ia amat jarang berbicara. Ia tak pernah membicarakan idenya sendiri, ia memancing orang lain untuk berbicarakan ide-ide mereka. Ia mengatur permainan tebak kata persahabatan untuk para diplomat asing. Acara sosial di mana ia menimbang-nimbang kata mereka dengan hati-hati, membujuk mereka agar percaya padanya, dan mengumpulkan informasi yang tak ternilai harganya bagi pekerjaannya sebagai Menteri Luar Negeri Perancis. Pada Kongres Wina, ia memata-matai dengan cara lain. Ia melontarkan sesuatu yang sepertinya merupakan rahasia, kemudian mengamati reaksi para pendengarnya. Misalnya, ia memberi tahu sekelompok diplomat bahwa satu sumber yang bisa diandalkan telah mengatakan padanya bahwa Tsar Rusia sedang berencana menangkap jenderalnya yang paling hebat atas tuduhan pengkhianatan. Dengan mengamati reaksi para diplomat ini terhadap kisah palsu, ia pasti tahu diplomat mana yang paling gembira saat mendengar kabar tentang melemahnya pasukan Rusia. Mungkin pemerintah mereka memiliki rencana tertentu terhadap pihak Rusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Baron von Stetten. Monsieur Talleyrand menembakkan pistol ke udara untuk mencari tahu siapa yang melompat keluar dari jendela. Selama acara sosial dan acara lain yang tidak berbahaya, perhatikanlah situasi. Saat inilah benteng penjagaan manusia diturunkan. Dengan meredam kepribadian Anda sendiri, Anda bisa membuat mereka mengungkapkan berbagai hal. Kehebatan siasat ini adalah bahwa mereka pasti menganggap minat Anda kepada mereka sebagai minat persahabatan. Jadi, Anda bukan hanya belajar, tetapi juga memperoleh sekutu. Sebaiknya, Anda mempraktikkan taktik dengan hati-hati dan waspada. Jika orang lain mulai curiga bahwa Anda sedang mengorek rahasia mereka dengan kedok obrolan itu, mereka pasti menghindari Anda. Tekankan obrolan yang ramah, bukan informasi yang berharga. Pencarian informasi yang Anda lakukan tidak boleh terlalu mencolok. Jika tidak, pertanyaan Anda yang spesifik akan mengungkapkan lebih banyak informasi tentang diri Anda dan niat Anda daripada informasi yang bisa Anda temukan. Satu trik untuk memata-matai berasal dari La Rochefoucauld yang menulis, ketulusan hanya bisa ditemukan dalam diri sangat sedikit manusia. Seringkali merupakan tipu daya, terlihat manusia bersikap tulus untuk memperoleh kepercayaan dan rahasia orang lain. Dengan kata lain, dengan berpura-pura memperlihatkan isi hati Anda kepada orang lain, Anda membuat mereka lebih mungkin mengungkapkan rahasia mereka sendiri. Berilah mereka pengakuan palsu, maka mereka akan memberi Anda pengakuan sesungguhnya.
Satu trik lain dikenali oleh filsuf Arthur Schopenhauer yang mengusulkan membantah dengan tegas orang-orang yang Anda ajak bicara sebagai cara untuk membuat mereka kesal, mengobrak-abrik emosi mereka supaya mereka kehilangan sebagian kendali atas kata-kata mereka. Di tengah reaksi emosional mereka pasti mengungkapkan berbagai jenis kebenaran tentang diri mereka sendiri yang di kemudian hari bisa Anda pergunakan untuk melawan mereka. Satu metode lain untuk memata-matai secara tidak langsung adalah menguji orang lain dan meletakkan perangkap-perangkap kecil untuk membuat mereka mengungkapkan berbagai hal tentang diri mereka sendiri. Kursus seorang raja Persia abad 7 yang terkenal pintar, memiliki banyak cara untuk menyelami pikiran rakyatnya tanpa menimbulkan rasa penasaran. Jika ia menyadari, misalnya, bahwa dua orang penghuni istananya menjadi sangat akrab, ia memanggil salah seorang dari mereka dan berkata bahwa ia memiliki informasi bahwa penghuni istana satunya adalah seorang pengkhianat dan akan segera dibunuh. Sang raja akan memberitahunya bahwa ia lebih mempercayai daripada siapapun dan bahwa ia harus tetap merahasiakan informasi. Kemudian, ia mengamati kedua seorang pria itu dengan hati-hati. Jika ia menyadari bahwa penghuni istana kedua tidak mengubah sikap kepadanya, ia menarik kesimpulan bahwa penghuni istana pertamalah yang telah menyimpan rahasia dan ia akan segera menaikkan jabatan pria tersebut. Kemudian memanggilnya kembali untuk mengaku, "Aku hendak membunuh temanmu karena informasi tertentu yang kudengar. Tetapi ketika aku menyelidiki persoalan tersebut, aku mendapati bahwa hal itu tidak benar." Di lain pihak, jika penghuni istana kedua mulai menghindari sang raja, bersikap acuh dan tegang, Chosroes pasti tahu bahwa rahasia itu telah terkuak. Ia akan mengusir penghuni istana kedua itu dari istananya dan memberitahunya bahwa semua itu hanyalah ujian saja. Tetapi meskipun pria itu tidak melakukan kesalahan apapun, ia tak bisa lagi mempercayainya. Si penghuni istana permasalahan yang telah mengungkapkan rahasia tersebut. Jadi, Chosroes pasti mengusirnya dari seluruh kerajaannya. Mungkin tindakan itu merupakan bentuk memata-matai yang aneh, yang mengungkapkan bukan hanya informasi empiris, melainkan juga karakter seseorang. Namun dengan demikian, seringkali itulah cara terbaik untuk memecahkan masalah sebelum masalah itu muncul. Dengan memancing orang lain melakukan berbagai tindakan tertentu, Anda mempelajari tentang kesetiaan mereka, kejujuran mereka, dan seterusnya. Jenis pengetahuan ini seringkali merupakan pengetahuan yang paling berharga. Dengan persenjatai pengetahuan, Anda bisa memprediksikan tindakan mereka di masa depan. Pembalikan hukum. Pada tahun 1944, serangan bom roket Nazi di London tiba-tiba meningkat. Lebih dari 2.000 bom terbang dijatuhkan di kota besar itu dan menewaskan lebih dari 5.000 orang dan melukai jauh lebih banyak orang. Entah bagaimana pasukan Jerman selalu luput dari sasaran mereka. Bom yang dimaksudkan dijatuhkan ke jembatan menara atau Piccadilly jatuh di dekat kota besar dan mendarat di daerah pinggiran yang berpendudukan jarang. Hal ini karena saat menetapkan sasaran, mereka dari pihak Jerman mengandalkan agen rahasia yang telah mereka tempatkan di Inggris. Mereka tidak tahu bahwa agen ini telah tertangkap basah, dan bahwa sebagai gantinya, agen yang dikendalikan oleh Inggris memberi mereka informasi yang diam-diam menipu. Bom itu jatuh semakin jauh dari sasaran mereka. Setiap kali mereka menjatuhkannya menjelang akhir kampanye serangan itu, bom-bom itu mendarat di atas sapi-sapi di desa. Karena itu, dengan memberi informasi yang salah kepada orang lain, Anda memperoleh keuntungan besar. Meskipun memata-matai memberi Anda mata ketiga, memberikan informasi yang salah sama dengan menutup sebelah mata musuh Anda. Seorang raksasa
bermata satu selalu meleset dari sasarannya. Hukum ke-15. Hancurkan musuh Anda secara total. Pelanggaran terhadap hukum ini. Tidak ada persaingan antara pemimpin yang lebih terkenal dalam sejarah Cina ketimbang perebutan kekuasaan antara He Xiangyu dan Liu Bang. Kedua jenderal ini memulai karir mereka sebagai teman dan berjuang membela pihak yang sama. He Xiangyu berasal dari golongan bangsawan, berbadan besar dan kuat, cenderung mudah bersikap kasar, sering marah-marah dan sedikit bodoh. Namun, dia adalah seorang kesatria tangguh yang selalu memimpin pasukannya. Liu Bang berasal dari golongan petani. Ia tak pernah menjadi seorang tentara yang hebat dan memilih wanita dan anggur alih-alih berperang. Sesungguhnya, bisa dikatakan bahwa ia adalah seorang bajingan, tetapi ia lihai dan memiliki kemampuan untuk menyadari ahli-ahli strategi terbaik, mempertahankan mereka sebagai penasihatnya, dan mendengarkan nasihat mereka. Ia telah naik jabatan dalam ketentaraan karena kelebihan ini. Pada tahun 2008 sebelum Masehi, Raja Chu mengirimkan 2 sekelompok tentara yang jumlah amat besar untuk menaklukkan kerajaan Qin. Satu kelompok pasukan pergi ke daerah utara di bawah pimpinan Jenderal Sung Yi dan Shi Xiangxiu. Sebagai pemimpin kelompok kedua, pasukan kedua yang dipimpin oleh Liu Bang langsung berangkat menuju Qin. Sasarannya adalah ibu kota kerajaan yang sangat indah, Xianyang dan Xianyu, yang selalu kasar dan tidak sabaran, tak tahan memikirkan gagasan bahwa Liu Bang lah yang akan tiba di Xianyang terlebih dahulu, dan mungkin akan memegang kendali seluruh pasukan. Pada suatu ketika di front utara, Komandan Xiang, Sung Yi, merasa bimbang saat memerintahkan pasukannya untuk berperang. Karena berang, Xiang memasuki tenda Sung Yi, menyatakan Sung Yi sebagai seorang pengkhianat, memenggal kepalanya, dan mengemban peran tunggal sebagai komando pasukan. Tanpa menunggu perintah, ia berangkat ke front utara dan langsung berbaris menuju Xianyang. Ia yakin bahwa ia adalah tentara dan jenderal yang paling baik dari Liu. Tetapi ia merasa sangat tercengang karena rivalnya yang memimpin pasukan yang lebih kecil dan lebih gesit berhasil mencapai Xian yang terlebih dahulu. Xiang memiliki seorang penasehat, Fan Zheng, yang memperingatkannya pemimpin desa ini. Dulu bukan hanya serakah terhadap kekayaan dan wanita, tetapi sejak memasuki ibu kota, ia tak bisa dikecohkan oleh kekayaan, anggur, atau seks. Penjelasan itu menunjukkan bahwa dia telah menetapkan sasaran yang tinggi. Fan Zheng mendesak Xiang untuk membunuh rivalnya sebelum terlambat. Ia memberitahu sang jenderal untuk mengundang si petani lihai itu untuk menghadiri pesta jamuan di kamp mereka di luar Xianyang. Di tengah-tengah tarian pedang perayaan, ia harus memenggal kepala Liu Bang. Undangan itu dikirimkan. Liu jatuh dalam perangkap dan menghadiri pesta jamuan. Tetapi Xiang ragu saat memerintahkan tarian pedang itu, jadi pada saat ia memberi sinyal, Liu sudah mendapati firasat adanya perangkap. Jadi ia berhasil lolos. Bah, teriak Fan Zheng dengan jijik karena ia merasa bahwa Xiang telah merusak rencana itu. Siapapun tidak bisa membuat rencana dengan orang bodoh. Liu Bang akan mencuri kerajaan kalian lagi dan menjadikan kita semua tawanannya. Setelah menyadari kesalahannya, Xiang cepat-cepat pergi bersama pasukannya ke Xianyang. Kali ini bertekad membacok kepala rivalnya. Liu tidak pernah berperang jika peluang menangnya kecil. Jadi, ia meninggalkan kota besar itu. Xiang menangkap Xianyang, membunuh pangeran muda Qin, dan membakar kota besar itu hingga rata dengan tanah. Sekarang, Liu menjadi musuh bebuyutan Xiang dan ia mengejarnya selama berbulan-bulan. Akhirnya, memojokkannya di sebuah kota besar yang ditutupi dinding.
Karena kekurangan makan dan tentaranya kacau balau, Liu meminta perdamaian. Sekali lagi, Fan Sang memperingatkan He Xiang, hancurkan dia sekarang. Jika kau membiarkan dia pergi lagi, nanti kau pasti menyesal. Tetapi, He Xiang memutuskan berbelas kasihan kepadanya. Ia ingin membawa Liu kembali ke Chu dalam keadaan hidup dan memaksa mantan temannya untuk mengakuinya sebagai tuan. Tetapi, ucapan Fan ternyata benar. Liu berhasil memanfaatkan negosiasi untuk membebaskan dirinya sebagai pengalih perhatian, dan ia kabur bersama satu pasukan yang berjumlah kecil. He Xiang yang merasa takjub karena ia telah membiarkan rivalnya meloloskan diri lagi. Sekali lagi, berangkat mengejar Liu, kali ini dengan amat ganas sehingga sepertinya ia telah menjadi gila. Pada suatu ketika, setelah menangkap ayah Liu dalam perang, He Xiang meninggalkan pria tua itu selama perang dan berteriak kepada Liu di seberang barisan pasukannya. Menyerahlah, sekarang atau aku akan merebus ayahmu hidup-hidup. Liu menjawab dengan tenang, tetapi kita sudah bersumpah sebagai saudara, jadi ayahku adalah ayahmu juga. Jika kau bersikeras merebut ayahmu sendiri, kirimkan padaku semangkuk sup. He Xiang mundur dan peperangan itu berlanjut. Beberapa minggu kemudian, di tengah-tengah perburuan, He Xiang menyebarkan pasukannya dengan tidak bijak, dan dalam serangan kejutan, Liu bisa mengepung Garnius utama He Xiang. Untuk pertama kalinya keadaan berbalik. Sekarang, He Xianglah yang memohon perdamaian. Penasihat utama Liu mendesaknya untuk menghancurkan He Xiang, menghancurkan pasukannya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Melepaskannya sama seperti membesarkan seekor macan, atau akan melahapmu nanti, tutur sang penasehat Liu. Setelah mengadakan perjanjian palsu, Liu membujuk He Xiang agar melonggarkan pertahanannya, kemudian membantai hampir semua tentaranya. He Xiang berhasil kabur. Saat sendirian dan berjalan kaki, Liu telah menawarkan uang bagi siapapun yang bisa membunuhnya. Ia bertemu sekelompok kecil tentaranya sendiri yang mundur dan berseru, "Kudengar, Liu Pang telah menawarkan 1000 keping emas dan tanah, 10.000 keluarga bagi siapa yang membunuhku. Biarkan aku membantu kalian." Kemudian, ia menggorok lehernya sendiri dan mati. Ketaatan kepada hukum ini, Wu Chao yang dilahirkan pada tahun 625 Masehi, adalah putri seorang duk, dan sebagai seorang wanita muda yang cantik dengan banyak pesona, tidaklah mengherankan bahwa ia dijadikan anggota harem Kaisar Seisung. Harem kerajaan itu adalah tempat yang berbahaya, sara dengan para selir muda yang bersaing menjadi selir favorit kaisar. Kecantikan dan karakter kuat Wu segera menjadikan selir favorit kaisar, tetapi karena ia tahu bahwa seorang kaisar layaknya para pria berkuasa lain adalah makhluk yang gemar menuruti kata hatinya, dan bahwa dirinya bisa dengan mudah digantikan. Ia memperhatikan masa depannya. Wu berhasil merayu putra kaisar yang amoral, Kaosung, pada satu-satunya kesempatan di mana ia bisa berduaan dengannya selagi ia buang air di kamar mandi kerajaan. Walaupun demikian, ketika kaisar wafat dan Kaosung mengambil alih tahta, Wu tetap menderita hukuman yang diemban oleh semua istri dan selir kaisar, memasuki sebuah biara, dan seharusnya tetap tinggal di sana sepanjang sisa hidupnya. Selama 7 tahun, Wu membuat rencana untuk melarikan diri dengan berkomunikasi secara diam-diam dengan kaisar baru dan dengan berteman dengan istri kaisar, sang permaisuri. Wu berhasil mendapatkan maklumat kerajaan yang amat tidak lazim yang mengizinkannya kembali ke istana dan ke harem kerajaan. Setelah berada di sana, ia menjilat sang permaisuri sambil masih meniduri kaisar. Sang permaisuri tidak melarang perbuatan ini. Ia belum memberikan pewaris kepada sang kaisar, jadi posisinya rapuh, dan Wu adalah sekutu yang berharga. Pada tahun 654, Wu Chao melahirkan seorang anak,
Pada suatu hari sang permaisuri datang berkunjung dan segera setelah ia pergi, Wu mencekik mati bayinya yang baru lahir, anak kandungnya sendiri. Setelah pembunuhan itu diketahui, kecurigaan pun langsung tertuju kepada sang permaisuri yang meninggalkan tempat itu beberapa saat sebelumnya. Semua orang sudah mengetahui sifatnya yang pencemburu. Inilah rencana Wu. Tidak lama setelah itu, permaisuri dituduh atas tuntutan pembunuhan dan dihukum mati. Wu Chao dinobatkan sebagai permaisuri sebagai penggantinya. Senang hati menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Wu Chao, yang sejak saat itu dikenal sebagai permaisuri. Meskipun sekarang ia memegang kekuasaan besar, Wu sama sekali tidak merasa aman. Ada banyak musuh di mana-mana. Ia tak bisa lengah sesaat pun. Memang benar bahwa ketika ia berusia 41 tahun, ia mulai takut kalau keponakan perempuan yang cantik menjadi favorit kaisar. Ia meracuni wanita itu dengan lampung yang dicampurkan ke dalam makanannya. Pada tahun 675, putranya sendiri yang dipuji-puji sebagai pewarisnya juga diracuni. Putra sulung berikutnya, putra haram, tetapi sekarang menjadi putra mahkota, diasingkan tidak lama setelah itu atas tuduhan palsu. Ketika sang kaisar wafat pada tahun 83, Wu berhasil membuat putranya yang lain dinyatakan tidak cocok menjadi kaisar. Hal ini berarti bahwa putra bungsunya lah putranya yang paling lemah yang akhirnya menjadi kaisar. Dengan cara ini, Wu bisa terus memerintah. Selama 5 tahun berikutnya terjadi sejumlah kudeta di istana. Semua kudeta itu gagal, dan semua orang yang berkomplot pun dihukum mati. Sebelum tahun 688 Masehi, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk menentang Wu. Wu menyatakan dirinya sebagai keturunan suci Buddha, dan pada tahun 690, akhirnya keinginannya dikabulkan. Ia diberi julukan sebagai Kaisar Suci Cina. Wu menjadi kaisar karena secara harfiah tidak ada siapapun yang tersisa dari dinasti Tang sebelumnya. Jadi, ia memerintah tanpa ada tantangan selama 1 dekade di tengah kondisi negara yang relatif damai. Pada tahun 705, pada usia 80 tahun, ia terpaksa untuk turun tahta. Kunci kekuasaan. Bukanlah kebetulan bahwa kedua kisah yang menggambarkan hukum ini berasal dari Cina. Sejarah Cina berlimpah teladan tentang musuh yang dibiarkan hidup dan kembali menghantui para penguasa yang lunak. Menghancurkan musuh adalah hukum strategis utama yang ditetapkan oleh Sun Tzu. Abad 4 sebelum Masehi, penulis The Art of War. Gagasannya sederhana saja. Musuh-musuh Anda menginginkan Anda bernasib buruk. Tidak ada apapun yang lebih mereka inginkan ketimbang menghancurkan Anda. Jika saat Anda berjuang melawan mereka, Anda berhenti di tengah jalan atau bahkan 3/4 jalan karena belas kasihan Anda atau harapan perdamaian, Anda hanya akan membuat mereka lebih ngotot dan lebih sinis. Jadi suatu hari nanti mereka akan membalas dendam. Mereka mungkin bersikap ramah selama beberapa waktu, tetapi hal ini hanya karena Anda telah mengalahkan mereka. Mereka tidak punya pilihan kecuali menunggu waktu saja. Solusinya, jangan berbelas kasihan, hancurkan musuh-musuh Anda secara total seperti cara mereka menghancurkan Anda. Pada akhirnya, satu-satunya perdamaian dan keamanan yang bisa Anda harapkan dari musuh-musuh Anda adalah menghilangnya mereka. Mao Zedong, seorang pembaca setia tulisan Sun Tzu dan sejarah Cina secara umum, mengetahui pentingnya hukum ini. Pada tahun 1934, pemimpin komunis ini dan sekitar 75.000 tentara yang dipersenjatai dengan minim kabur di pegunungan. Chiang bertekad melenyapkan setiap anggota golongan komunis terakhir, dan beberapa tahun kemudian Mao hanya memiliki sisa kurang dari 10.000 tentara. Sesungguhnya, sebelum tahun 1937, ketika Cina diserang oleh Jepang,
Chiang memperhitungkan bahwa golongan komunis bukan lagi menjadi ancaman. Ia memilih berhenti mengejar mereka dan berkonsentrasi menyerang bangsa Jepang. 10 tahun kemudian, golongan komunis sudah cukup pulih untuk membuat pasukan Chiang kocar-kacir. Chiang telah melupakan pepatah kuno tentang menghancur leburkan musuh. Mao tidak melupakannya. Chiang dikejar hingga ia dan seluruh pasukannya kabur ke Pulau Taiwan. Tidak ada sisa resimnya sama sekali di Cina daratan hingga sekarang. Kebijaksanaan di balik pepatah menghancur leburkan musuh, sekuno Alkitab. Pelaku pertamanya adalah Musa yang mempelajarinya dari Tuhan sendiri ketika ia membelah Laut Merah untuk meloloskan bangsa Yahudi. Kemudian membiarkan air itu mengalir kembali ke dalam laut dan menenggelamkan bangsa Mesir yang mengejar supaya mereka mati semua. Ketika Musa kembali dari Gunung Sinai sambil membawa 10 perintah Allah dan mendapati bangsa Israel menyembah berhala berupa lembu emas, ia menyuruh setiap pelanggar peraturan dibantai. Dan persis sebelum ia mati, ia memberitahu para pengikutnya yang akhirnya hendak memasuki tanah perjanjian bahwa setelah mereka mengalahkan suku-suku di Kanaan, sebaiknya mereka bunuhlah mereka semua. Jangan mengasihani mereka atau membuat perjanjian dengan mereka. Tujuan meraih kemenangan total adalah pepatah peperangan modern yang disusun oleh Karl von Clausewitz, filsuf yang pertama. Setelah menganalisis kampanye Napoleon, von Clausewitz menulis, "Kita memang menyatakan bahwa pembantaian langsung pasukan musuh harus selalu menjadi pertimbangan yang dominan. Setelah satu kemenangan utama diperoleh, maka tidak boleh ada pembicaraan tentang rehat dan kesempatan untuk beristirahat, tetapi hanya membicarakan tentang pengajaran terhadap musuh lagi, perebutan ibu kotanya, penyerangan terhadap pasukan cadangannya, dan hal lain yang mungkin memberi bantuan dan ketenangan kepada negaranya." Alasannya adalah bahwa setelah perang berakhir, muncullah negosiasi dan pembagian daerah kekuasaan. Andai Anda baru meraih kemenangan parsial saja, akhirnya Anda pasti kalah dalam negosiasi mengenai apa yang telah Anda peroleh lewat jalan perang. Solusinya sederhana. Jangan beri pilihan apapun kepada musuh Anda. Bantai mereka, maka daerah kekuasaan mereka menjadi milik Anda untuk dimanfaatkan. Tujuan kekuasaan adalah mengendalikan musuh Anda secara total dan membuat mereka mematuhi keinginan Anda. Anda tak boleh bertindak setengah-tengah. Jika mereka tidak memiliki pilihan apapun, mereka pasti terpaksa mengikuti keinginan Anda. Hukum ini bisa diterapkan di tempat lain selain di medan perang. Negosiasi adalah ular berbisa yang berbahaya yang akan menggerogoti kemenangan Anda. Jadi, jangan beri musuh Anda peluang untuk bernegosiasi, memiliki harapan dan ruang untuk melakukan siasat apapun. Mereka dihancurkan secara total. Sadarilah hal ini. Dalam perjuangan Anda merebut kekuasaan, Anda pasti munculkan banyak persaingan dan menciptakan musuh. Pasti ada orang yang tak bisa Anda pengaruhi, yang akan tetap menjadi musuh Anda bagaimanapun juga. Tetapi, luka apapun yang Anda berikan kepada mereka, entah disengaja atau tidak, jangan ambil hati kebencian mereka. Sadari saja kenyataan bahwa kalian berdua tidak mungkin berdamai, terutama selama Anda memegang tempuk kekuasaan. Jika Anda membiarkan mereka tetap hidup, mereka pasti membalas dendam, menunggu mereka menunjukkan kartu mereka sama konyolnya, sebagaimana yang dipahami oleh Permaisuri Wu. Pada saat itu segalanya pasti sudah terlambat. Pembalikan hukum. Akhirnya, kadang dengan menghancurkan seorang musuh, Anda membuat mereka amat sengit sehingga ia menghabiskan bertahun-tahun merencanakan membalas dendam. Perjanjian Versailles memiliki efek semacam itu kepada bangsa Jerman. Sebagian orang pasti setuju bahwa pada akhirnya mereka lebih baik bagi Anda jika Anda menunjukkan sikap lunak. Masalahnya, sikap lunak Anda melibatkan risiko lain. Sikap lunak Anda mungkin membuat musuh Anda yang masih mendendam kepada Anda lebih berani
dan sekarang mereka memiliki ruang gerak untuk beroperasi. Hampir selalu lebih bijak bagi Anda untuk menghancur leburkan musuh Anda. Jika mereka merencanakan balas dendam bertahun-tahun kemudian, jangan pelemah pertahanan Anda, tetapi hancur leburkan mereka lagi.